Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi Ruang Rio. Wih, Hafal dong. hafal Ruang juga. Rio. Mantap, mantap. Kita kembali ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita MC. Yes. Sukabumi. 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 Kita MC. Kita. Ada yel-yelnya. Emang gitu. Gadakan. Ya itu tapi mengandung filosofis yang cukup Betul. dalam. Jelaskan. Apa itu? Karena kita gitu dengan penekanan kita adalah satu bentuk feel sense of belonging. Rasa memiliki yang begitu tinggi bahwa Betul. ini profesi kita, profesi yang mulia, profesi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul sekali. Apalagi MC pernikahan yang sekali lagi akan ada hubungannya dengan satu momen di mana dua insan dipersatukan dalam cinta di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, bermain hati, bermain perasaan. Jadi Kita. dalam gitu. Dalam. Karena kita MC, kita. Ikutan dong. Oh iya. Kita MC, Kita. Kan? Waduh, mantap kan? kenceng banget tuh. Oke. Saya biasa di ospek ya soalnya. Pengen masuk. Pengen masuk. Iya. Selamat datang di Kita MC. Terima kasih. Kita belum punya loh MC yang ada jenggotnya. Oh gitu. Belum ada. Syariah yang syariah gitu. Alhamdulillah. Syariah. Sekarang lagi tren loh. Oh, lagi tren. Pernikahan syariah Iya, dengan benar. konsep yang tamu undangannya dibagi dua. Bagi dua. Kiri Oh, kanan. gitu. Iya. laki-laki Ikhwan dan perempuan. akhwat ada. Ada bermunculan WO syar'i untuk mengakomodir memang mereka yang ingin melaksanakan pernikahan tapi tetap dengan nuansa Islami yang Betul kental. sekali. Keren juga nih. Iya kan, memang Benar. memang dunia pernikahan itu semakin berkembang dan satu peluang yang bisa dibilang ya ujung-ujungnya adalah mencari rezeki bersama. Betul. Kenapa tidak gitu? Karena Why not ya? industri kreatif, pada industri kreatif ya. iya. Yuk kita kreatif untuk tidak mengeksploitasi alam. Kita mengeksploitasi adalah yang dieksploitasi adalah potensi diri kita. Itu dia. Mantap, Kak Yofi. Luar biasa. Keren sekali. Udah siap jadi ketua berarti ya? Ini jadi quotes loh nanti. Udah siap jadi ketua berarti? No. Nanti aku iniin deh, Masih banyak rekomendasiin lah ya. Masih banyak yang kompeten. Nggak usah. qualified. Nggak apa-apa, nanti aku Ya. rekomendasiin. Ya, tapi setuju sih kalau jadi ketua. Ini bener kan? Bener kan? Cocok karena tua gitu. Bukan saya yang ngomong. Dia sendiri ya ngomong. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, bukan. Insya Allah. Bukan age shaming. Udah ngajar. Pancing terus. Nah, kita kembali ke benang merah kita. Ya. Benang merah. Udah kayak Mang, cerita bakso. Ini masuk nggak sih? sekoteng. Masuk Sekoteng. kota? Oh, sekoteng. Oh, Nah. abis ini ya? Iya, habis ini. Nanti aja di ini di tempat yang lain. Oke. Nah, tentang temu wicara. Apa itu Oke. temu wicara? Dan ini adalah jilid kedua gitu. Oke. Ketua pelaksananya ini untuk event. Oh iya, ketua pelaksana. Kebetulan saya Ketua pelak- hadir dengan ketua pelaksana untuk event Temu Bicara 2 Apa sih yang Kak? ditunjuk oleh teman-teman. Ditunjuk. Iya bener. Dijerumuskan. Enggak beneran. Ditunjuk oleh teman-teman. Kalau saya justru malah bendahara, Pak. Nah, ini bendahara. Oh. Keuangan ada di sini Oke. semua, makanya saya deket terus Oh, iya. sama keuangan. Yuk, pakai Pepet plak. terus. Biar apapun di ACC. Di ACC harus dong. Saya adalah bendahara yang koret sebetulnya. Iya, koret Karena banget. Ini adalah uang umat. Ya, uang umat. Ya, Betul. untuk kemaslahatan Iya, umat. Makanya Umat dipilih. adalah ya member para MC ini. Makanya dipilih jadi bendahara. Oke. 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 Untuk teman bicara sendiri. Oke, untuk pembicara sendiri sebenarnya ini adalah kelanjutan dari tahun yang lalu. Nah, jadi ini adalah kegiatan per satu semester sekali itu Iya. gitu. Tahun yang lalu kita sudah mengadakan temu bicara yang pertama, makanya di sini temu bicara yang kedua. Untuk yang temu bicara yang pertama itu kita ngangkat untuk kesundaan ya. Iya. Tradisi Sunda, prosesi Sunda kayak Upacara gitu, adat. upacara adat, prosesi Pembawaan adat, dengan bahasa Sunda. bahasa Sunda gitu. Nah untuk yang temu bicara yang kedua ini kita lebih mengglobal, makanya kita angkatnya untuk wedding nasional untuk pembicara yang kedua ini. Ada 3 pemateri yang akan kita undang, tentunya akan kita hadirkan dan kita bisa belajar bareng dari 3 pemateri ini. Yang pertama ada Panji Pratama untuk belajar apa Kak? Ejaan bahasa Indonesia untuk pewarna pernikahan. Betul sekali. Yang keduanya nanti ada Kang Bagus Au Bagus dari Bandung. dari Bandung. Beliau salah satu MC hits di sana. Betul. Dengan sekian K followers. Betul dan jobnya sekali. luar biasa. Biasa. Jadi inspirasi juga untuk kita semua. Mm-mm. Itu untuk sharing
sharing session tentang pelaksanaan pernikahan yang entertaining, memorable, bahasanya ya. Entertaining, memorable, dan juga tetap berkesan. Yang ketiganya ada Kang Haris Nujul. Nuzul. Sunda pada kitunya. Sunda pada kitu CEP Jet. Jet. Kan pernah naon ada orang Sunda. Pernah naon wios. Itu juga dari Bandung. Meskipun agak Korea sedikit. Sodeka. Aduh, ini banyak dihujat netizen pasti ya. Aduh, mohon maaf. Kenapa harus dihujat? Kenapa? Kang Haris juga itu dari Bandung, sama dari Bandung, MC Hit juga. Tapi berkiprah di Jakarta. Betul. Dan beliau itu jadi sekretaris jenderal perkumpulan pembawa acara pernikahan Indonesia HIPAPI yang baru kemarin tanggal 7 Desember kita ada musyawarah wilayah untuk pemilihan ketua Jabar. Betul sekali. Ya, YouTuber juga. YouTuber juga. Jadi ini teori wedding nasional sama simulasi wedding nasional juga gitu. Jadi ada praktek nih. Ada prakteknya langsung. Oh, ada prakteknya. Ada prakteknya. Karena kenapa tadi Dennis bilang bahwa kita yang kedua justru kembali ke mengglobal, tidak ke adat budaya. Karena alhamdulillah dari sekian banyak peserta yang masuk ada beberapa yang usianya masih baru anak SMK, yang memang baru mau memulai. Kalau kita kasih yang terlalu berat dengan adat budaya kan memang cukup berat kalau ada pakem-pakem tertentu kalau Sunda, Jawa dan lain-lain. Makanya kita bikin dulu yang global karena kita juga sebetulnya butuh upgrade skill untuk pemilihan kata-kata, ejaan-ejaan yang baik dan benar sebagai pewara pernikahan. Betul sekali. Gitu. Dan uniknya adalah simulasi ya. Jadi kita nanti akan ada satu sesi di mana kita akan ada seperti seolah-olah pelaksanaan pernikahan, kedatangan keluarga laki-laki, serah terima keluarga, ada pengantinnya, sungkem sampai nanti terus sampai resepsi. Itu semuanya akan disimulasikan nanti. Jadi nanti yang anak-anak baru tuh nggak ngahuleng kalau orang sudah bilang ya oke teorinya oke doang ini rundown oke susunan acara begini tapi itu kudu kumaha prakteknya. Nanti kita kasih unjuk di sana. Betul sekali. Jadi akan lebih enak dicerna gitu. Karena kita butuh mendengar dan melihat. Betul. Biar lebih paham. Dan kita juga punya surprise, cuma kita nggak akan bilang ada salah satu juga bintang tamu yang akan hadir. Tamu kehormatan yang akan pokoknya is the best lah. Bersyukur banget bahwa sosok ini bisa hadir mendapatkan waktu ke Sukabumi, jauh-jauh dari luar kota. Itu. Panutan masih dirahasiakan semua, masih dirahasiakan. Peserta pokoknya tunggu aja nanti. Tunggu aja. Buat para peserta kita yang udah daftar, luar biasa ya. Kalian semua luar biasa karena memang untuk peserta kali ini saya yakin banget untuk peserta yang kali ini memang tidak hanya yang baru-baru aja, tapi banyak banget yang senior juga. Ada ibu guru, ada memang ahli budaya Sunda. Betul. Jadi memang mereka yang sudah terbiasa membawakan acara dengan bahasa Sunda, mereka ingin belajar dengan gimana sih kalau dari versi bahasa Indonesia. Gitu. Itu banyak banget alhamdulillah. Mudah-mudahan dilancarkan ya tentunya sampai hari H itu. Dan kejutan-kejutan yang lainnya akan banyak juga. Banyak lah. Door prize mungkin. Ada salah satunya itu. Ada door prize, ada window prize. Apa itu? Ada ruang tamu prize. Benar. Ruang tamu prize. Ya, betul. Seperti itu kalau untuk pembicara yang kedua. Saya langsung blank kita ngomong. Waktunya. Ya. Boleh diinin sekarang? Boleh, silakan. Berarti mau buka pertanyaan dulu. Kapan mau pertanyaan begitu ya? Ya, kapan? Langsung jawab aja ya. Kan tadi masih ngejelasin. Oh, masih ngejelasin. Okay. Waktunya kapan ya? Waktunya Kak Yoki. Waktunya tanggal 15 Desember 2020, tempatnya di Ballroom Hotel Balkoni Sukabumi, Jalan Sladintana ya. Ya, Jalan Sladintana. Oke. Tepatnya di hari Selasa. Hari Selasa. Dan itu masih buka pendaftaran nggak sih? Sebetulnya pengennya masih buka pendaftaran, tapi pengennya. karena kita mengadakan acara di era pandemi, butuh protokol kesehatan yang ketat dengan physical distancing. Jadi nanti pun si settingan tempat acara akan tetap berjarak sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah ya. Betul sekali. Jadi kita sudah close. Ini sudah melebihi dari kuota justru. Benar. Melebihi dari target kita. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. kasih. Yang kedua ini. Kalau tidak pandemi sih gimana? Ayo terus. Kita settingannya adalah konser, bukan belajar dengan meja, kita narangtung kabeh gitu. Konser pasti. Yuk tangannya di atas semuanya. Tapi mudah-mudahan tahun depan pandemi udah nggak ada. Iya, mudah-mudahan yang lain. Ya, kita pindah venue yang lebih besar lagi. Lebih
lebih bisa banyak undang Ya, lebih peserta ngajak lagi banyak lagi deh pokoknya. menggali ilmu lebih banyak lagi Oke. Itu dia. Siap. dan menggali sponsor lebih banyak lagi. Nah, itu amin. Thank Amin. you para sponsor atur nuhun. Terima kasih banyak sudah Amin, amin. bantu ya dengan senang hati. Cuma kalau di sini takutnya nggak boleh disebutin sponsornya Iya. ya. Nanti ada di flyer, ada di Instastory-nya kita MC. Terima Iya. kasih pokoknya untuk para sponsor yang sudah dengan Dengan berbesar lapang hati, dada, ikhlas direpotkan oleh teman-teman kita MC. Betul sekali. Makanya kepoin terus IG-nya kita MC ya. Vendor-vendor pernikahan. @kita.mc. Harus follow. Harus Harus follow. Wajib. Nanti ada foto saya di sana juga di follow. Iya, saya. aku juga. Bener. Bener. Gak apa-apa biar Gak apa-apa. naikin insight. Bisa. Nah Kang nih, Apa? ya, ada permintaan dari penonton. Apa nih? Bentar ya. Jangan bilang deh ini gimmick-gimmickan anak Nah, gue. ada request di YouTube. Apa nih? Ayo Ki nyanyiin lagu Balumbung Rahayu dong dari Anggi Renaldi. Gila. Oh, Kawi Sawer. Oh, Ya Allah, ini beneran. beneran? Apa nggak bohong? Mangga, Kayoki mangga. Jadi per bait nanti ada harganya ya, transfer ke sini. Waduh, buset. Sebelum saya coba mengabulkan permintaan atensi dari atensi. saya mau terima kasih dulu karena Kawih ini diajarkan oleh salah satu member di kita juga dari Teh Mia dari Sanggar Teh Mia, Sanggar Bidara, Bidara. di mana orang tuanya adalah kesepuhan kami semua. Betul. Ibu Elis dan Bapak Karma itu dari daerah Warung Kiara. Mereka punya satu sanggar Bidara namanya untuk melingkung seni Sunda dengan berbagai macam keseniannya. Aduh, itu kudunya aneh itu kudu. Ayo Kayoki, silakan. Mangga. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon izin untuk para ahli budaya Sunda, para ahli seni Sunda, jika apa yang saya sampaikan terdapat banyak kekurangan atau malah berlebihan. Monggo dilajeng. Bulumbung jalan rahayu ngembat jalan nak rabi. Bulumbung jalan rahayu ngembat jalan nak rabi. Awalna tepung rasa masket asih lahir batin. Di patriku akad nikah ting trim ati laki rabi. Hatur nuhun. Luar biasa. Multi talenta sekali. Multi talenta. Keren. Kelihatan banget itu dia dewasanya. Iya dewasa. Tuanya. Jangan tua, jangan dewasa. Nggak mau apa, Kayak pengen lebih, tua. lebih manusiawi ketika dewasa. Dewasa sekali. Senior. Tidak ada shaming-shaming di sana. Senior. Ada lagi? Ada lagi nih dari siapa nih namanya? Kai apa Kal tuh? Kai, gimana perjuangan jadi MC yang baik? Perjuangan Gimana jadi MC yang jadi baik. MC? Iya. Pertanyaan Perjuangan. membingungkan ya. Perjuangan Dari- MC yang baik. Bagaimana menjadi MC yang baik? Nah, mungkin itu ya. Mungkin itu. Nah, ini kalau Dinas pribadi percuma sih kalau misalkan kita jago, kita keren, kita hebat juga kalau tidak dibarengi dengan attitude dan juga etika yang baik. Iya. Karena kadang vendor, klien, apapun itu yang bekerja sama bareng kita nggak cuma ngelihat kita dari segi kerennya, jagonya, skill kita, tapi etika kita juga, etika sama attitude-nya itu yang bikin nyaman buat para vendor, buat para klien juga gitu. Jadi tetap harus dijaga attitude sama etikanya, walaupun kita udah bisa dibilang mungkin teman-teman udah ada yang lebih hit, yang ini, yang lebih jago, tapi tetap harus humble, tetap harus etika dan attitude-nya harus tetap baik sama semua orang. Itu sih. Oke itu. Mungkin ada tips dari Kang Tips Yoki? masih nyambung sama yang barusan. Idem ya kalau Idem. kalau apa yang jawab ada attitude yang paling utama, Betul. kemudian upgrade skillnya, Nah. ketiga adalah perbaiki penampilannya karena kalau MC mah ada jual paket, Bener. gitu. Attitude yang utama, kemudian skillnya juga harus mumpuni, kemudian juga jangan asal ataupun supaya dalam berpenampilan karena kita menjadi pemimpin satu acara. Betul sekali. Tips and tipsnya adalah ya berdoalah sama Allah, kemudian juga melembutkan hati, belajar sensitif dan peka dengan apa yang diinginkan oleh para klien. Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Sampurasun. Warga Jabar kumaha damang? Damang, alhamdulillah.
Luar biasa. Bisa viral nih, wah Sukabumi TV kedatangan Pak Ridwan Kamil. Bisa. Thumbnail gitu. Kita bikin clickbait. Nah, selanjutnya dari ada banyak. Ibu Leniawati. Aduh. Mau tanya biar gak grogi kalau jadi MC mesti gimana ya? Sama mau tanya tarif MC buat di daerah Sukabumi itu berapa? Aduh, yang mana dulu yang harus dijawab? Ya pertama dulu. Pertama dulu deh, Biar nggak kayak grogi. Ya biar gak grogi. Grogi adalah satu reaksi kimia dalam tubuh yang Benar. selalu aja hadir. Yep. Walaupun kita sudah terbiasa, tetap menghadapi sesuatu ataupun keluarga yang baru, klien yang baru memulai acara pasti akan ada grogi. Nah, menyiasati biar nggak grogi, pertama preparation harus maksimal, tidak kesiangan. Pahami materi acara pernikahan juga bukan berarti ya begitu-begitu aja, tetap ada materi yang harus kita kuasai. Kita harus tahu materi dalam tanda kutip ini keluarga siapa, yang diundang siapa, mereka ingin seperti apa, kita harus menguasai. Makanya kita harus ikut technical meeting. Itu untuk menyiasati kegrogian tadi. Dan satu tips yang saya juga pernah dengar dari beberapa yang ahli gitu, ketika kita menjelang acara kemudian kita didera rasa grogi yang cukup dahsyat. Ada yang bilang kencangkan semua otot, misalkan kemudian lepas gitu. Betul. Untuk relax. Merelaksasi. Jadi dibuang langsung gitu yang groginya. Dan ya intinya tadi sih lebih ke preparation ya, kita harus maksimal. Preparation itu mulai dari kita mengenal siapa yang akan kita pimpin acara nikahnya, ketahui karakter mereka seperti apa, keluarga mereka ingin apa, kemudian juga ya tadi ikut technical meeting, hadir, menyempatkan, harus selalu menyempatkan, dan jangan kesiangan aja ke lokasi. Iya. Lebih Jangan awal. kesiangan. Harus lebih Karena awal. kalau kita kesiangan di jalan tuh udah buru-buru gitu. Banget, nggak enak banget tuh. Sejam lebih ada awal datang ke lokasi. Sebelum besan datang tuh. Karena percaya atau tidak Kang Denis dan juga Kang Adrian, chemistry itu tidak hanya dengan audiens, tapi dengan venue. Betul. Kayaknya juga. Karena kalau saya tipsnya adalah ketika datang, misalkan acara jam 8, saya datang jam setengah 7. Karena kita akan berkeliling dulu di venue. Saya akan blocking di sini, oke nanti saya akan jalan ke sana, oke saya nanti akan bicara di sini, dan itu seperti memberikan apa ya, adaptasi badan kita, apalagi dengan venue yang baru. Apalagi dengan venue yang kita baru pertama kali bawain di situ. Itu memang preparation sih, dan ya tetap berdoa. Perkenalan lah ya. Itu insya Allah sih nggak grogi. Dan kesana-kesananya karena keterbiasaan. Selalu insya Allah kalau memang sudah terbiasa, kita nggak akan rewas ya, mau rewas diri kalau menghadapi apapun di lokasi, ya insya Allah. Walaupun manusiawi sebenarnya kalau grogi tetap akan manusiawi ada, banget, tetap akan ada. itu manusiawi banget. Semua juga pasti mengalami itu. Sama aja sih sebenarnya kayak Yoki juga. Idem juga sebenarnya. Sama aja meeting, technical meeting itu harus hadir. Karena kalau Denis pribadi menganalisa bahwa ketika technical meeting kita nggak cuman tahu acara aja sebenarnya, tapi kita lebih mengenal psikologi klien kita gitu. Jadi nggak cuman ini acara aja, susunan acara dan acara gitu, tapi kita lebih mengenal lagi karakter sama psikologi klien kita, biar kita nggak lucu juga kan kalau misalkan tiba-tiba di hari H kita baru kenal. Halo kakak, saya Denis, misalkan kan nggak ini juga. Tapi kalau sebelumnya kita udah bangun chemistry-nya dari awal, itu udah enak. Dan juga kayak tadi Kak Yoki juga lebih awal datang ke lokasi, kita kenali venue kita kenali teman-teman yang bekerja bareng sama kita, gitu harus kita kenali juga fotografer, sound system, betul, hal-hal yang kayak gitu harus kita kenali juga, kita harus sapa juga gitu. Terus juga persiapan juga sih, benang merah dari setiap wedding pasti ada aja sih prosesi yang beda, ada aja yang kayak gimana gitu kan, kita harus kenali itu. Setidaknya benang merahnya kita tahu dan kita pahami. Itu mengurangi kegrogian yang Betul, terlalu berlebihan lah. Benar kata Kak Yoki tadi. Sarapan. Nah, Wajib wajib banget. Karena sarapan. kalau kita tidak terisi energi yang cukup ketika pagi hari, fokus kita akan hilang. Jangan begadang. Jangan Kalau tiada artinya. Wah, jadi nyanyi. Ini idul nama Oh sebuah jamil. benar. Ini idul Saya lupa loh. Oh ya nih. Nasar. Apa-apa nyanyi. Titisan Nasar. Rezekinya sama. Seperti itu. Amin. Siap. Nah, untuk harga katanya, apakah ada fleksibilitas, transparansi? Saya dengan tegas menjawab, harga adalah aurat saya. Jadi untuk tahu, boleh nanti dijapri aja. Karena setiap orang punya harga berbeda, Betul. punya treatment berbeda, Betul. punya servis berbeda. Betul sekali. Dan kalau saya sih dari dulu berprinsip bahwa
menyebutkan nominal dalam satu acara yang ditonton banyak orang, kayak mengumbar aib sendiri. Benar. Nanti dijawab aja ya, dan mau habis-habis semua, insya Allah. Amin. Dijamin lah. Insya Allah. Ya, sesuai dengan resepsi lah zaman sekarang ya. Ya, yang penting nabung, yuk nabung. Yuk nabung yuk. Semangat Jadi- nabung. Cari jodohnya. Benar. Mabau cari jodohnya. Dan nabung. Oh, ini ada nih. Dari Eri Septian aja ya. Aduh, naon tah. Mau tanya dong, kalau orang yang introvert bisa gak jadi MC? Introvert. Ini unik. Pertanyaan Introvert, unik. saya sebetulnya kalau di rumah adalah sosok yang introvert. Mm-mm. Karena mungkin bukan introvert yang memang bawaan lahir, atau mungkin bisa ya. Atau mungkin kalau saya pikirnya berpikir positif bahwa ketika saya nyampe rumah saya capek. Saya tidak akan terlalu banyak keluar rumah, saya lebih menikmati di kamar, baca novel, minum kopi, ngemil. Tapi ketika saya di acara, saya bisa jadi orang yang begitu banyak interaksi dengan orang lain. Benar. Begitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang introvert bisa nggak jadi MC? Iya. Bahasa keren nama profesional gitu ya. Saya bisa, saya juga nggak ngerti. Saya harus ke psikolog dulu. Apakah saya introvert atau extrovert itu dengan istilah-istilah lain. Tapi saya merasa bahwa saya seringkali merasa tidak nyaman kalau saya ingin menikmati kesendirian. Misalkan gini, saya masuk di satu tempat makan ataupun kafe yang terlalu riuh, saya nggak nyaman. Saya akan mencari pojokan, saya akan menikmati kesendirian saya. Tapi ketika di acara, saya justru akan harus membuat satu keramaian. Keseruan. Jadi pertanyaannya agak berat sebetulnya ya. Nanti mungkin ditanya ke dokter psikologis, psikologis atau apapun lah itu bentuknya. Bisa aja Bisa aja sih sebenarnya bisa aja. Ya. Sama halnya kayak nge-MC ketika orang banyak bilang emang ada yang mengutarakan bahwa yang bisa nge-MC itu yang punya talenta. Iya, itu adalah faktor juga sebenarnya. Salah satu faktornya. Tapi tidak seperti itu. Sebenarnya semua juga bisa nge-MC sebenarnya. Asal latihan dan belajar itu aja. Kalau kita latihan dan belajar, nggak ada aktor yang hebat tanpa latihan, nggak ada MC yang hebat juga tanpa latihan, tanpa belajar juga gitu. Balik lagi ke diri sendiri juga sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih bisa-bisa aja yang introvert itu untuk MC itu bisa-bisa aja. Kadang orang tuh punya karakter yang dua karakter gitu loh Kak. Jadi kayak Kakak nih misalkan di rumah lebih seneng ini, lebih seneng anak nggak bawel seperti itu kalau di rumah. nah, Apalagi aku kalau juga lagi sama. sendirian saya jarang ngobrol kalau lagi sendirian mah. Ya karena sendirian. Sendiri Kak. Ngobrol sama siapa? Aduh, taplak. Sama kadang ada punya dua karakter yang kayak gitu, tapi ketika balik lagi profesional kayak gitu ya. Nah, itu mah tuntutan gitu ya. Yes, Ya kita betul, harus gitu betul. kayak gitu. Beda kok rasanya ketika kita di rumah yang butuh ketenangan. Ketika kita di acara yang memang kita kerja ya kita harus membangun suasana. Banyak kok para pelawak yang kita tahu di televisi ini yang sudah terkenal banget, dia bisa melawak dengan luar biasa. Tapi ketika di rumah dia jadi seorang pendiam. Berarti memang tidak menutup kemungkinan, Iya. sangat besar peluangnya. Karena oke, siap. Karena introvert, extrovert tuh apa sih masalahnya dengan energi aja sih ya. Pokoknya Weh. udah jadi jawaban Energi. sendiri. Ya udah. Jadi introvert tuh ngecas energinya dengan sendirian. Setuju. Dan extrovert ngecas energinya dengan bersosialisasi. Oh, Yes. setuju. Yes. Mantap. Kalau tadi nyambung ke awal segmen, ditanya kalau saya refresh otak dengan seperti apa? Staycation. Kuliner sendiri, Kuliner, jalan-jalan. nikmati pemandangan, Jajan. baca novel, jajan. Betul. Cukup buat saya. Cukup. Ya saya ngecasnya itu. Naik gunung. Naik gunung. gunung, Sendirian. traveling. Nggak sendirian juga sih. Nggak sendirian. Karena nggak boleh kalau naik Kadang-kadang gunung untuk sendirian. ngecas refresh otak itu adalah dengan pinjaman online mungkin ya. Itu mah ngecas dompet. Ngecas dompet tuh gimana online. Jangan ya. Jangan sampai. Jangan. Jadi mah heureuy aja. Heureuy aja. Nah, kita sudah tidak terasa nih kata Kang Yoki, aduh 45 menit lama. Padahal tidak terasa sih ini. Udah mau Ini penutupan berdurasi nih. ya? Iya. Mohon izin, mohon maaf. Beres. Salah undang orang masalahnya. Wargi Sukabumi hapunten. Ya nggak apa-apa. Narasumber lebih banyak ngomong daripada host. Kan saya mah cuma menyampaikan pertanyaan saja. Siap. Iya. Terima kasih juga loh itu buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan Oh, kayak iya. oke ya. Thank you Anggi Rinaldi udah minta Senawi. Apa nih? Aduh, jadi blank saya nih. Nah, untuk sebelum penutupan nih, mungkin ada Kang Yoki dan Kang Denis ada pernyataan yang harus disampaikan dengan pragmatis atau apa? Pragmatis. Aduh. Dramatis enggak? Dramatis apa ya?
Saya mau ngucapin dulu terima kasih deh buat teman-teman dari Sukabumi TV. Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Sudah kasih Sama-sama. kasih tempat, kasih waktu, kasih kesempatan untuk bisa berbagi dan mudah-mudahan sih apa yang kita sampaikan menginspirasi teman-teman untuk tetap Amin. berkarya, tidak harus mengeksploitasi alam, tapi ayo kita menggali potensi diri menjadi satu industri kreatif, salah satunya dengan menjadi Master of Ceremony. Dan Betul. karena memang mohon maaf pendaftaran sudah ditutup untuk pembicara, insya Allah next kita akan bikin event lagi yang pasti akan ada faedah yang luar biasa. Jadi tetap di follow kita.mc dan update terus Ya, informasinya. ditunggu terus pokoknya kegiatan-kegiatan kita tentunya ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya dan juga para sponsor yang sudah membantu. Hatur nuhun, sponsor, hatur nuhun. pisan, warga Sukabumi. Buat teman-teman juga yang pengen memulai sesuatu, jangan pernah takut tentunya. Ya. Karena hal yang paling baik adalah memulai. Jadi lakukan. Oke, itu dia statement terakhir dari kakak-kakak ini Kesannya atau mau- akang-akang ini. Mau meninggal di acara ini. Di acara ini. Ya. Nanti lagi kan? Ya mungkin nanti lagi mudah-mudahan. Mudah-mudahan lagi. Di program yang berbeda mungkin. Iya. Ini ngumpulin Sarimi. Belum siapa ya? Heran dong. Mohon maaf. Jadi, maaf ya teman saya. Nanti diedit aja di tit gitu ya. Gak apa-apa biar masuk, ayo masuk. Oh iya. Maksudnya itu. Ya. Oke. Nah, kalau teman-teman ketinggalan nih nonton episode kali ini, kalian bisa nonton di YouTube, Facebook, dan Instagram kita, atau mungkin kalian bisa nonton di TV kabel kesayangan kalian. Di channel 21. Channel 20? 21. Sukabumi TV ruang tamu ya. Ruang Oke, tamu. Betul, betul. Bukan ruang makan, Bukan ruang bukan rindu, ruang rindu, tapi tapi ruang ruang riung. Oke, selamat malam Jumat. Selamat malam Jumat. Selamat menunaikan ibadah malam Jumat. Ya, kita Sholat Isya. Sholat Isya. Oh, ngaji Yasin. Yasin. Oh, Gitu. Sampai ketemu di perjumpaan kita selanjutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sawadee krap. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo sarang ya. Oke.